yang mendengarkan firman-Mu, biarlah boleh diberkati oleh Kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa saudara yang di belakang bisa mendengar? Amin. Semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan, sebelum menyampaikan apa yang menjadi renungan pada malam hari ini, saya akan sedikit bersaksi. Kemarin atau kemarin dulu, Oma ini tanya Pak saya, kita akan memberi hadiah apa sama Joseph? Saya katakan, apa yang mau diberikan? Nah, kemudian Pak Gembala perintahkan saya, Papa besok yang bawa renungan ya untuk ulang tahun Yoses. Nah, ini kesempatan saya memberikan hadiah untuk, saya tidak sebut anak ya, karena dia sudah mencapai usia 22 tahun, jadi saya sebut pemuda ya, Joseph, untuk saya beri hadiah saat ini, yaitu apa yang menjadi renungan pada malam hari ini. Biasanya kalau orang berulang tahun itu mengatakan ada dua pendapat perbedaan. Yang satu mengatakan perlu, yang satu mengatakan tidak perlu. Ulang tahun tiap tahun ya kita sama, ya seperti itu. Nah, kemudian opak berpikir, bertanya sama seorang anak muda, bagi kamu, menurut kamu bagaimana? Perlu atau tidak ulang tahun? Tidak perlu, tidak perlu. Ya, kemudian opak berpikir lagi. Nah, kemudian tanya pada yang lain, perlu. Oh, ini jawab tidak perlu, ini jawab perlu. Mana yang benar? Kemudian opak mengambil kesimpulan dari jawaban ini. Kemudian opak katakan, perlu. Loh, kok perlu bagaimana? Nah, alasannya perlu. Karena kita mengadakan ulang tahun bukan sekedar kita pesta, makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi ulang tahun merupakan momen yang penting setelah kita menjalani hidup selama 21 tahun terus dalam hidup ini, ya. Seperti yang dialami oleh saudara Joseph, ada banyak yang berulang tahun pada bulan ini, ya. Ada Pasya yang berulang tahun baru berapa hari lalu, usia ke-19. Ada Rina yang berulang tahun, usia 38 tahun. Rupa-rupa yang dihadapi oleh kehidupan ini, ya. Kristo juga baru ulang tahun ya. Jadi semua sama. Tiap tahun kita harus berulang tahun, diulang-ulang terus. Nah, apa pentingnya ulang tahun ini? Ya. Jadi Opa akan membacakan satu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Mulai ayat 8 ya, sampai 13. Nanti yang berulang tahun membaca ini ya dengan keras. Itu adalah
perjalanan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, tetapi sekarang apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu, sekarang kamu alami di dalam hidupmu, ya. Itu sehingga di situ Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, Rasul Paulus selalu menyatakan aku, ya. Mulai pasal 1 Rasul Paulus juga menyatakan aku. Jadi bukan mencontohkan kepada kehidupan orang lain, aku. Dan di sini kalau nanti saudara Joseph yang berulang tahun, jadi pada saat membaca aku, yaitu tentang dirimu, ya, jelas. Nah, tolong dibaca Joseph 1 Korintus pasal 13. Opa akan mengajak membaca dari 1 Korintus 13 ini mulai ayat 8 sampai 13. Iya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, Ya. bahasa roh akan berhenti, Ya. pengetahuan akan lenyap. Ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Ya. dan nubuat kita tidak sempurna. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Ketika aku kanak-kanak, Ya. aku berkata-kata. Tolong yang keras, yang jelas. Ketika aku, ya, aku. Ya, kalau opak berulang tahun ya juga opak katakan ketika aku. Ketika, ya, ketika. Jadi 80 tahun yang lalu, opak juga mengalami hal yang sama, yaitu ketika aku kanak-kanak. Ya, jadi waktu itu opak juga pernah mengalami masa kanak-kanak. Nah, saudara Joseph juga sama. Kita semua tentu sama pernah mengalami masa kanak-kanak. Ya, ayo terus. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya. Aku merasa seperti anak-anak. Ya. Aku berpikir seperti Aku kanak-kanak. berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku Sekarang, nah ini sekarang, ya ini momen ulang tahun Joseph. Sekarang aku sudah mencapai usia 22 tahun. Besok sudah 22 tahun lewat 1 hari, ya. Nah terus, ayo. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, ya. Jadi perlu diperhatikan di sini. Sekarang bahasa Inggrisnya apa? Now. Now, ya. Yeah. Sekarang, Now. ya. Sekarang aku sudah dewasa. Aku harus berpikir secara dewasa, berkata-kata dewasa, bertindak dewasa. Dan itu yang harus kita tinggalkan, masa lalu kita, masa kanak-kanak kita tinggalkan. Opak yang sudah umur 81 ini, apa masih berpikir seperti masa lalu opak ketika aku kanak-kanak, ya, seperti waktu-waktu lalu kita mengalami apa seperti itu? Tidak. Jadi momen ulang tahun adalah merupakan satu masa di mana kita mengalami proses pertumbuhan, ya. Jadi sehingga ada yang usia seperti opak 81 ini pikirannya kanak-kanak. Ya karena apa? Opak minta diperhatikan oleh oma, ya. Karena matanya buta. Jadi kembali seperti masa kanak-kanak. Makan disediakan, minum disediakan. Karena apa?
proses ya di dalam usia seperti ini, opak tidak bisa melihat, telinga sopomu bagaimana opak mau melakukan segala sesuatu. Nah, itu sebabnya jalan dituntun. Kan seperti anak kecil, betul. Tapi opak berusaha tidak mau diperlakukan ini sebagai apa yang disebut tadi masa lalu kanak-kanak. Jadi opak harus dewasa. Walaupun opak tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan, opak masih ada suara. Sehingga dengan suara ini, opak mengajak anak-anak muda untuk menjadi generasi penerus yang kuat. Tidak lagi manja, ya. Masa sudah ulang tahun ke 18 atau 19 atau 20, 21, 22, 23, 50 sekalipun, dihitung tiap tahun tambah 1 tahun 49, tambah 1 tahun 50. Sifatnya masih seperti kanak-kanak, tidak bertumbuh, sehingga sifat itu terus mengikuti dari umur 1, 2, 3, 4, 5 balita. Itu Tuhan belum memberikan kepada anak di usia itu 1 sampai 5, di bawah 5 tahun balita itu belum diberi oleh Tuhan hati nurani, ya. Nur bahasa Arabnya yaitu cahaya. Jadi belum ada cahaya yang menerangi hati itu. Sehingga anak usia 1 tahun dia mulai belajar merangkak, mungkin berjalan, proses. Tapi belum memiliki hati nurani. Karena apa? Anak seusia 1, 2 tahun, 3 tahun, dia masih belum ada rasa malu. Ya. Malu itu ada sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Malu. Waktu Tuhan menanyakan, Adam, di mana engkau? Ya Tuhan. Biasanya tidak. Sebelum dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, waktu Tuhan berjalan-jalan di taman, dia merasakan hadirat Tuhan begitu indah. Tetapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi. Itulah sifat manusia. Selalu menyembunyikan diri kalau dia bersalah. Nah, setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka dia mulai merasa malu, mengambil daun ara, disemat menjadi pakaian untuk menutup ketelanjangannya. Saat itulah manusia telah mendapat cahaya nur rani untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Anak di bawah usia 5 tahun belum memiliki hati nurani. Mereka masih polos. Mereka tidak tahu berbuat dosa, tidak tahu apa itu dosa, membedakan yang baik dan yang jahat tidak tahu. Api dipegang, wah panas. Dia tidak tahu panas itu apa, pokoknya, ya itu. Jadi mereka belum bisa membedakan. Itu usia 1 sampai 5. Tidak bisa mengingat, memorinya belum diterangi oleh terang daripada Tuhan. Sehingga anak 1 sampai 5 tahun itu telanjang lari-lari di depan. Enak, tidak ada rasa malu dia.
enjoy. Kemudian kalau diingatkan oleh kakaknya yang lebih dewasa, sudah usia di atas, kamu telanjang lali-lali di jalan. Dia tidak merasa bersalah, tidak malu. Nah itu dialami oleh semua orang, baik orang miskin, orang kaya, orang yang kelak jadi pemimpin. Semuanya sama di bawah usia 5 tahun itu, sama telanjang, lari-lari. Setelah usia 5 tahun, itu mulailah Tuhan memberikan hati nurani. Sehingga dia bisa membedakan, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ya, terus umur 6 sekolah, dididik, diajar, maka dia menjadi anak yang sudah mulai bertumbuh. Sekolah kelas 1 sampai kelas 6 usia 12 tahun menjadi anak-anak remaja. Itu sebabnya tadi Opa minta kepada anak-anak sekolah minggu untuk duduk di depan. Kalian dengarkan firman. Orang tua biasanya berpikir, oh dia masih kecil, tidak bisa dengar firman Tuhan. Siapa bilang Yesus waktu usia 12 tahun dia berdialog dengan imam-imam ahli Taurat, ya. Anak-anak seusia mana ini ada di depan? Ya, ya duduk manis ya. Oh di sini, ya anak-anak semua dengarkan firman Tuhan. Kalian di sekolah minggu dididik oleh guru-guru sekolah minggu, diceritai tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Perhatikan. Jadi kalian sudah usia berapa ini? 9, 10, 11 ya? 12 ada ya? Kalian sudah mengerti firman. Umur 6 mulai itu sudah bisa. Dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Perhatikan. Jangan bermain kalau di sekolah minggu. Dengarkan. Guru mengajar. Itu diajari tentang cerita Gideon. Ya, Sakius. Tentang siapapun. Nah, dengarkan supaya kalian bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Jangan lihat tontonan Spiderman, apalagi Superman, permen, ya. Bukan. Kalian harus belajar firman Torah. Kalau anak-anak bangsa Israel waktu itu sejak kecil diajar Torah, ya. Itu sebabnya kalian masih kecil dengarkan firman Tuhan, menghargai firman, ya. Tahu firman, ya. Mana ini anak-anak manis, ya. Mereka duduk diam, ya. Tidak ada suara, ya. Biasanya ribut ya kalau di belakang. Ya, ini puji Tuhan. Mereka diajar, didoakan saja nggak bisa, harus diajar firman. Sejarah dalam Alkitab Perjanjian Lama, apa yang dilakukan Yesus, pengorbanan Yesus. Sejak kecil diajar mengenal siapa Yesus itu. Kenapa Yesus disalib? Untuk menggantikan dosa kita. Ada yang bertanya, Yesus itu dosanya apa ya kok sampai disalib? Nggak tahu. Nah, mereka diajar sejak kecil tentang Yesus itu siapa. Dia adalah anak Elohim yang turun ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan kita. Dalam Injil Lukas juga dijelaskan bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Dia tumbuh tidak terus seperti cerita Sun Gokong, batu dibelah, das, pecah, keluar Sun Gokong melompat, tang. Itu cerita-cerita konyol.
cerita-cerita fiktif yang tidak ada, hanya dibuat, dikarang menjadi satu cerita. Nah, itu sebabnya di dalam Yesus Kristus tidak ada yang namanya itu. Yesus lahir di kandang Betlehem, ya. Dia mengikuti 8 hari disunat, ya. Jadi mengikuti proses disunat, setelah itu diserahkan dalam bait suci untuk pentahbisan seorang bayi, ya. Ibunya kalau melahirkan itu, kalau laki-laki 1 bulan, itu di dalam Taurat. Masa nifas itu 1 bulan. Sebelum itu ibunya masih berada di dalam keadaan najis, ya. Itu sebabnya kita belajar Alkitab, diajarkan kepada anak-anak supaya jangan cerita-cerita mengenai super-superan, ya, main-mainan, permen-permen, tidak. Tapi kita diajar sejarah bahwa itu merupakan kejadian yang pernah terjadi di dalam dunia ini sejak manusia diciptakan oleh Tuhan. Semuanya itu merupakan perjalanan, bukan fiktif, cerita-cerita dongeng nenek moyang, tetapi kita diajar kebenaran untuk mulai kecil, remaja, ya remaja di belakangnya, ya. Kemudian anak-anak muda, semua itu diajar kebenaran, kebenaran mutlak, yaitu firman Tuhan. Ya, jangan diajar hal-hal yang bersifat dongeng, isepan jempol. Orang yang anak-anak itu suka kalau susu ibunya tidak ada, dia cari-cari untuk dihisap, jempolnya dihisap, terus dihisap. Jadi dia kehidupan yang tidak bertumbuh. Itu sebabnya kita bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Boleh kita berbahasa roh, boleh bernubuat, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Karena itu kebenaran. Tapi Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13 tadi bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Hanya yang tinggal ketika ini, hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, sekarang memang belum nyata bagi kita. Kita seperti berdiri di hadapan cermin yang melihat hanya samar-samar. Tapi satu kali kelak kita akan berhadapan muka dengan muka. Kita mengenal dia seperti kita dikenal. Jadi itu sebabnya jemaat di GKI Gloria ini harus bertumbuh, ya, bertumbuh. Jangan sedikit-sedikit merajuk. Merajuk itu sifat anak-anak, bukan sifat orang dewasa. Ya, betul ya? Betul. Masa belikan es krim mama, kamu batuk nak, jangan es krim, nanti aja kalau sudah sembuh. Ah, mama jahat. GKI Gloria ini terkenal banyak aturan. Aturan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Perhatikan ya, Taurat itu memang baik, berguna jikalau tepat digunakan.
berikan. Ya, hukum Taurat berlaku bagi siapa? Bagi anak-anak yang masih hidupnya terus bermain-main dengan dosa, tidak dewasa. Taurat berlaku, aturan berlaku bagi orang yang bebal, bagi orang yang mau mengikuti kebenaran. Anugerah diberikan, benar. Karena begitu besar kasih Bapa kepada manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Oke, betul itu. Tapi sebelum ayat itu, Yesus mengajarkan, ayat itu turun, Yesus mengajarkan apa kepada Nikodemus? Bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Itu sehingga kehidupan kita harus bertumbuh dewasa. Itu sebabnya bertumbuh, berbuah. Tapi berbuah pun ada masanya. Masa itu sampai betul-betul matang, baru buah itu bisa dinikmati. Durian dari Tincep, ya, yang terkenal mungkin di daerah Minahasa ini, durian Tincep itu manis kalau dia masak pohon. Jadi masak pohon jatuh, tang. Sudah masak itu, betul-betul masak. Dibuka, kebelah, manis. Tapi ada yang belum masak. Diusahakan untuk diambil. Saat proses peragian belum selesai, ada masanya itu peragian dari pohon durian sudah kelihatannya besar. Kelihatannya besar. Tapi belum berbau, ya, belum. Kalau durian itu tandanya dia masa pohon, itu baunya sudah sangat harum sekali. Maka sudah besar, tapi belum masak. Diusahakan diambil, belum waktunya. Sehingga masak belum waktunya masak. Dia sudah diambil, prosesnya belum kelar, masih butuhkan proses peragian supaya nanti dari hambar itu bisa menjadi manis. Kadang-kadang kita bertanya, loh, oh durian ini sudah besar dan siapa kok tidak manis? Proses peragiannya belum kelar. Nah, itu sebabnya berapa waktu yang lalu opak. Ini tadi baru opak renungkan seperti itu. Baru sore tadi baru dapat renungan. Ya. Opak punya kerinduan yang besar. Kerinduan untuk membawa anak-anak mudanya yang cepat bertumbuh, berbuah. Sudah berbuah, belum waktunya masak, opak sudah gate dengan bulu, ya. Tak jatuh. Terus ternyata belum waktunya masak. Opak lihat, loh, kok masih hambar? Memang belum, karena harus sabar tunggu. Itu sebabnya opak begitu berapi-api mendengar LG40, yes. Ini yang namanya anak-anak muda digerakkan oleh Roh Kudus. Belum waktunya berbuah, bubal. Terus muncul lagi, bubal. Sekarang opak tadi diingatkan sore-sore ini benar-benar. Kopi cinta, cerita indah tentang komunitas. Opak bilang, inilah saatnya anak-anak muda dibawa kepada satu kegerakan untuk
membangun anak-anak muda di Minahasa. Belum waktunya, ajar dulu anak-anak muda ini kebenaran supaya mereka bertumbuh. Wah, Pak nanti kepanjangan. Tadi sudah ada bisikan, jangan panjang-panjang ya renungannya. Terus Pak secara bergurau bilang, sampai jam 10 nanti. Ya bergurau, enggak. Pak nanti akan membatasi berkat yang akan Pak sampaikan kepada anak Joseph ini. Yaitu khusus anak Joseph. Secara umum kepada siapa yang mendengar, yang mau menerima, yang enggak mau menerima ya enggak apa-apa. Silakan, jadi bebas. Itu ya. Akhirnya jam berapa ini? 8. Halo? 8. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ya. Oh, masih ada waktu sedikit ya. Nah, itu sebabnya. Mulainya jam 7 kalau tak salah. Iya. Ya. Jadi begini. Apa yang telah Joseph baca tadi? Ayat sebelumnya mengatakan bahwa nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. 3 hal ini. Tapi yang tinggal nanti iman, harap, dan kasih. Pasal 13 ini berbicara tentang kasih, ya. Temanya kasih, ayat 1. Ya. Sehingga di situ dikatakan, walaupun atau sekalipun aku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa manusia dan berbagai bahasa malaikat sekalipun, jikalau aku ya, kembali Rasul Paulus ini selalu mengidentifikasi bahasa Identifikasi. Nah, itu ya, dengar ya. Ini guru bahasa Inggris ya. Jadi sebagai personal ya, diri pribadinya, dia tidak mengatakan orang. Jadi begitu. Ini pengertian yang sangat dalam sebenarnya, tapi Opa akan jelaskan sedikit. Jadi di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa dan berbagai bahasa malaikat pun, sekalipun aku tidak ada guna. Sama dengan gong yang berkumandang dan canang bergerincing. Itu merupakan suara, dengungan. Itu ada dengungan gaung, tapi sebentar dong. Itu kalau gong ya, dong. Sebentar hilang. Seperti canang, tang 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 tang, hilang. Itu kalau kita berbicara berbahasa malaikat, bahasa manusia tanpa kasih, seperti itu, berkumandang cuma sebentar, ya, sebentar bergaung, berapi-api, tapi tanpa kasih, ya seperti itu, ya hilang. Ada terjadi waktu itu, ini berkenaan dengan bahasa roh dan berkenaan dengan nubuat. Nubuat, aku nubuat ini. Sebentar. Apa enggak boleh? Boleh, tapi itu awal. Tapi nanti yang sempurna datang, semua ini akan berlalu. Apa yang sempurna itu? Kasih. Tidak berkesudahan. Itu
Disebabnya anak-anak muda, terutama Jose ya, yang berulang tahun hari ini, bertumbuhlah sesuai dengan tahapan waktu. Jadi opak salah juga mendidik anak-anak muda waktu itu, maunya segera dinikmati tapi sebelum waktunya. Jadi proses itu tidak berjalan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kemudian dilanjutkan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Jadi kasih inilah yang membawa kehidupan kita konsisten sampai kepada tujuan. Iman itu adalah dasar untuk kita memulai start. Pengharapan adalah perjalanan kita di dalam melakukan pertandingan olahraga itu. Dan finishnya yaitu kasih. Hingga dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun aku membagi-bagikan hartaku kepada orang miskin dan rela diriku untuk dibakar, itu semangat anak muda. Itu semangat anak muda memang. Rasul Paulus pernah mengalami muda. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus katakan, merelakan diriku untuk bakal semangat. Anak muda kalau dikompori gitu, muat cepat berkobar-kobar. Tapi konsistensi di dalam kita melakukan perjalanan seiring dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita, maka itulah Yesus lahir, kemudian menjadi dewasa melalui proses. Umur 30 tahun baru melayani. Umur 30 tahun. Kenapa kok enggak waktu muda, masih umur 20 jauh? Enggak, tunggu waktu yang telah ditentukan oleh Bapa. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 2, waktu perjamuan nikah di Kana, itu juga begitu. Ibunya Yesus berkata, itu kehabisan air anggur. Yesus jawab apa? Hai ibu, apa urusan? Waktuku belum sampai. Kapan waktunya sampai? Ya saat itu juga dia mengubah air menjadi anggur. Saat itulah waktu yang ditunggu, ditetapkan oleh Bapa untuk dia menyatakan mujizat di Kana. Jadi waktu ya. Sekarang anak-anak muda jangan keburu, istilahnya makan bubur kepanasan. Kalau di Jawa seperti itu ya. Berapi-api sebentar, nanti jadi suam. Seperti jemaat di Laodikia, panas nyanda, dingin nyanda, suam. Tuhan menegur. Karena apa? Engkau berkata bahwa engkau kaya. Ini orang muda, aku pintar, aku sudah S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, enggak tahu dah pokoknya. SS-an, S-Grip, sehingga pengetahuan akan lenyap. Ya. Terus baru Rasul Paulus mengatakan, ketika aku katakan, aku berkata-kata, berpikir seperti kanak-kanak,
bertindak. Tapi sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan itu, dan aku terus melihat tujuan. Joseph saat ini sudah berusia 22 tahun. Besok kamu berusia 22 tahun 1 hari. Lusa 2 hari. Terus nanti ke depan kamu harus tahu sebagai kehidupan yang dewasa bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang bisa dilakukan, mana yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2. Tambah dikit boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh ya. Di Tepu, Jawa Timur, itu ada seorang hamba Tuhan, gembala sidang, Bapak Siregar dari Manado, ya, Pak Siregar dari Manado. Kata. Dia punya anak namanya Gideon Siregar, tunggal, putra tunggal. Kemudian anak ini masih muda, usia 25 tahun, ayahnya meninggal. Dia harus menggantikan, karena anak tunggal, menggantikan menggembalakan jemaat di Cepu itu. Jemaat dari ayahnya ini tua-tua. Anak muda ini diangkat jadi gembala. Semuanya, apa anak muda? Bisa apa dia? Semua menghina. Kemudian si Gideon Siregar ini, janggutnya dibuat tumbuh. Ditanya sama Om Berko waktu itu, kenapa kamu piara jenggot, masih muda? Iya Om, manggil Om Berko Om. Iya Om, jemaat sini sudah tua-tua semua. Saya dianggap anak kecil, tidak bisa apa-apa Om. Jadi saya piara jenggot supaya kelihatan tua. Ya, jadi wajahnya dirubah. Anak muda berwajah tua. Ya. Tapi Rasul Paulus berpesan, hai Timotius, janganlah orang memanggil engkau, menghina engkau karena muda. Tunjukkanlah bahwa engkau seorang muda yang memiliki integritas, kuasa, otoritas di dalam kehidupan yang mati. Kamu Joseph sebagai pimpinan anak muda di GKI Kuliah, jangan takut dikatakan muda. Opak menghargai kamu, engkau menghargai kamu, bukan karena kamu tua, tapi karena integritas yang kamu miliki. Dengan menguasai seluruh ajaran-ajaran dari Alkitab, jujur menyatakan kebenaran dengan sebenarnya. Seperti apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk mengangkat orang tua-tua ini. Percayakanlah pengajaran ini kepada orang yang dapat dipercaya. Juga orang yang cakap mengajar. Jangan ambil orang yang ecek-ecek disuruh mengajar biar dia punya gelar S2, S3, S4. Bukan itu ukuran yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu
percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Belah Joseph pada hari ini genap di usia 22 tahun. Kamu akan melangkah ke depan. Banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kamu hadapi. Tapi berdirilah teguh di atas dasar kebenaran firman, supaya kamu menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat kedatangan Yesus, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Tapi Yesus katakan, aku akan berterus terang kepadamu. Nah, kamu yang berbuat kejahatan. Itu sebabnya, seberapa banyak orang yang dipercayakan kepadamu untuk hidup berjalan bersama-sama dengan kamu untuk melayani Tuhan. Biarlah engkau jalan bersama-sama dengan Dia yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri sendiri. Tapi laksanakanlah tugas seperti apa yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam mendidik dua anak muda, yaitu Timotius dan Titus, yang dipersiapkan untuk menjadi kehidupan yang akan melanjutkan tongkat estafet daripada pendahulu-pendahulu yang telah bekerja, berjuang, memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran. Maka biarlah kamu berjalan mengikuti jejak daripada hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan dirinya. Biarlah kamu melihat teladan-teladan yang telah diberikan oleh pendahulu untuk terus berjuang dan berjuang untuk melakukan itu. Dan hidupmu belajar akan kebenaran melalui hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya mempertanggungjawabkan kebenaran ini dengan sebenar-benar. Haleluya. Haleluya. Biarlah diberkati engkau yang hidup menurut kebenaran, berjalan sesuai dengan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kamu mendidik anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, remaja semua. Bawalah mereka sebagai generasi penerus yang akan meneruskan perjalanan dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi pendahulu-pendahulu. Opa, engkau sudah tidak lama lagi tinggal di dalam dunia. Biarlah Opa melihat buah-buah, benih-benih yang telah Opa taburkan boleh menghasilkan buah yang berkenan. Jalan, lakukan kebenaran
dengan sebenar-benar. Pada malam hari ini, sebagai penutup khotbah daripada Opa akan membagikan satu Alkitab bahasa Inggris, Holy Bible. Yang ini sudah Opa pakai selama mata Opa masih bisa melihat selama 40 tahun. Dan ada lagi buku bahasa Yunani, Inggris Yunani, dan di sini juga ada kamus bahasa Yunani. Dan Alkitab dari bahasa Inggris ini akan Opa berikan kepada Joseph sebagai hadiah untuk kamu terima, untuk kamu pelajari. Dan di sini ada seorang lagi, saudara Q, yang dia menurut pengakuannya akan menjadi murid Opa. Untuk dia boleh melanjutkan tugas yang akan segera Opa tinggalkan. Namun biarlah dengan kerinduan, dengan motivasi yang benar, maka dia boleh menerima ini sebagai kepercayaan Opa terhadap dia untuk dia mau melayani Tuhan. Pelajarilah dari bahasa Yunani ini karena penting. Nanti ada kamus bahasa Yunani Indonesia, dan itu pelajari benar-benar. Banyak kehidupan anak-anak muda di Minahasa yang membutuhkan kebenaran yang sebenar-benar. Opa yang sudah tua tidak tahu kapan Tuhan mau memberikan kesempatan kepada Opa untuk melanjutkan pelayanan. Dan Opa mengharapkan pengganti dari Opa yang memiliki integritas, kesungguhan di dalam melakukan kebenaran. Pernah Opa memberikan konkordan kepada seorang bapak yang masih muda. Ini konkordan, pelajari. Nanti kamu akan bisa mengajar, membawa anak-anak muda di daerah sini. Tetapi ternyata gagal. Gagal dan gagal. Opa bertanya, kenapa aku selalu gagal? Karena ternyata aku tidak mengikuti apa yang menjadi arahan dari Rasul Paulus. Aku terlalu tergesa-gesa, tidak sabar menunggu waktu yang Tuhan berikan kepada hamba. Sehingga Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, janganlah engkau mengangkat seseorang untuk melayani Tuhan yang masih baru bertobat, karena dia akan menjadi sombong. Dia akan merasa bahwa aku hebat, aku bisa, aku. Tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus
sekalipun aku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa manusia dan berbagai bahasa malaikat, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Itulah sebabnya pesan ini saya berikan kepada dua orang muda, yaitu satu kepada Joses yang hari ini berulang tahun, dan satu kepada anak hamba Ciu untuk boleh menerima tongkat estafet yang Opa akan segera berikan kepada kalian pada saat Opa sudah tidak ada lagi. Namun biarlah apa yang telah Opa ajarkan kepada kalian, biarlah ini menjadi satu pesan yang akan berguna untuk pelayanan kalian pada waktu yang akan datang. Tunggu saatnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ya. Akan menjadi. Coba. Dan waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala.